Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sanatul Iftita. Pada kesempatan kali ini akan menjalankan dan menjelaskan program aplikasi berbasis web simulasi Monte Carlo yang telah dibuat untuk tesis saya yang berjudul Prediksi Tingkat Penerimaan Lulusan Siswa Kejuruan dalam Dunia Usaha dan Industri menggunakan metode Monte Carlo, studi kasus di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Baiklah, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu login untuk masuk ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password. Nah, setelah masuk ke dalam sistem, ini adalah tampilan beranda atau dashboard dari aplikasi ini. Nah, di sini ada menu-menu yang menunjukkan langkah-langkah proses simulasi Monte Carlo yang akan dilakukan. Nah, ada frekuensi, distribusi probabilitas, distribusi kumulatif, interval, random numbers, dan hasil simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan tahun ajaran 2017. Nah, untuk memulai proses simulasi Monte Carlo ini, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menginputkan data yang diperlukan dengan mengklik input siswa. Nah, setelah itu akan ditampilkan halaman untuk menginput data siswa yang akan diproses dalam simulasi Monte Carlo ini. Nah, pertama, data yang dibutuhkan yaitu jumlah siswa atau data siswa tahun ajaran sebelumnya dan data real pada tahun ajaran yang kita simulasikan, yaitu tahun ajaran yang kita simulasikan tahun ajaran 2017, maka data yang akan diproses yaitu tahun ajaran 2016. Maka kita masukkan dari data penelitian yang telah dikumpulkan untuk jurusan perhotelan tahun 2016 yaitu 12 orang, tahun 2017 yaitu 18 orang. Lalu disimpan. Nah, data akan tersimpan di dalam database. Setelah itu, kita akan memilih jurusan tata busana. Pada tahun ajaran 2016 ada 8 orang. Tahun 2017 itu 7. Setelah itu simpan. Untuk tata boga 17 orang. Untuk data realnya yaitu 20 orang. Selanjutnya terakhir yaitu tata kecantikan, yaitu 15 orang untuk tahun ajaran 2016 dan 12 orang untuk tahun ajaran 2017. Dan data tersimpan. Nah, setelah data diinputkan, maka klik menu frekuensi, maka akan menampilkan halaman frekuensi atau jumlah data siswa yang akan diproses dalam simulasi Monte Carlo ini, yaitu untuk data tahun ajaran 2016. Perhotelan 12, tata busana 8, tata boga 17, tata kecantikan 15, dan total semuanya yaitu 52 orang. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung distribusi probabilitas. Kita klik menu distribusi probabilitas, maka akan menampilkan halaman hasil dari perhitungan distribusi probabilitas yang telah dilakukan. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menghitung distribusi kumulatif. Kita klik menu distribusi kumulatif, maka akan ditampilkan halaman hasil dari perhitungan distribusi kumulatif. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu interval, menentukan interval angka acak. Maka kita klik menu interval dan akan menampilkan interval angka acak yang telah ditentukan secara otomatis. Nah, setelah interval angka acak ditentukan, maka kita klik simpan interval. Nah, setelah data interval angka acak disimpan, maka menu random numbers terbuka. Setelah itu, kita bisa melanjutkan untuk
tahap selanjutnya yaitu membangkitkan bilangan acak. Kita klik menu random number. Nah, maka akan menampilkan halaman pembangkit bilangan acak. Di sini menampilkan angka-angka yang dibutuhkan untuk membangkitkan bilangan acak. Setelah itu klik generate. Nah, maka akan menampilkan hasil bilangan acak yang telah dibangkitkan. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu klik proses hasil. Nah, maka akan otomatis menu hasil simulasi, yaitu halaman hasil simulasi tahun 2017 ini ditampilkan. Itu ditampilkan random numbers-nya, ditampilkan data prediksinya, dan data real yang telah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu akan ditampilkan persentase tingkat akurasi dari metode Monte Carlo ini untuk mensimulasikan atau memprediksi data penelitian tersebut. Nah, setelah ini, maka proses simulasi selesai. Nah, jika kita ingin mensimulasikan tahun ajaran yang lain, maka kita pilih di menu ini. Nah, setelah data semuanya disimulasikan dan didapatkan hasilnya, maka proses simulasi selesai. Setelah proses simulasi selesai, kita bisa keluar dari sistem dengan mengklik menu logout. Nah, setelah itu kita akan kembali ke menu untuk login. Nah, demikian penjelasan program aplikasi berbasis web simulasi Monte Carlo untuk tesis saya ini. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.